Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat serta anak-anak yang saya banggakan. Video ini adalah tentang materi teks cerita fantasi. Pada dasarnya, cerita fantasi adalah teks yang berisi cerita yang didasarkan pada imajinasi penulis. Nah, yang membedakan dengan cerita lain, cerita fantasi adalah cerita yang memiliki unsur magic atau kekuatan yang dimiliki oleh tokoh. Ciri-ciri teks cerita fantasi adalah yang pertama, ide cerita berisi daya khayal penulis. Dua, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Misalnya tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar waktu, yaitu saat ini dan kejadian di tahun 2030. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat ekspresif dan menggunakan ragam percakapan non-formal atau menggunakan bahasa sehari-hari. Yang keempat, bersifat fiksi, artinya cerita ini bukanlah kejadian nyata. Yang kelima, tokoh memiliki kesaktian, misalnya mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, terdapat keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Jenis teks cerita fantasi yang pertama adalah cerita fantasi total dan yang kedua cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Artinya semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya cerita fantasi Nagata yang terdapat dalam buku teks kelas 7 atau cerita Upin Ipin di Desa Durian Runtuh. Cerita Upin Ipin menggunakan tokoh yang tidak ada fakta atau semuanya adalah merupakan karangan penulis. Begitu juga dengan Desa Durian Runtuh yang pada dasarnya nama desa itu tidak ada di Malaysia. Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fakta tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Misalnya, penulis menceritakan seorang anak yang bernama Dogol menemukan kotak ajaib di Gunung Merapi. Maksudnya, Gunung Merapi benar-benar ada di Yogyakarta, sedangkan nama tokoh yaitu Dogol tidak ada di dunia nyata. Berdasarkan latar ceritanya, teks fantasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama latar sezaman dan latar lintas waktu. Latar sezaman artinya latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, atau yang diceritakan adalah saat ini. Misalnya, Buranti adalah guru bahasa di sekolah tingkat menengah, namun bukan guru bahasa biasa. Buranti memiliki kelebihan melihat makhluk tidak kasat mata. Selain mengajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, ia juga mengajarkan berbagai bahasa asing lainnya. Latar lintas waktu artinya cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Contohnya, pada tahun 2040 saat dunia sudah mulai dikuasai teknologi canggih, ada tiga sahabat yang bernama Ari, Yudi, dan Andre. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, tepatnya di SMP Nusantara. Jika pulang sekolah, mereka biasanya selalu bersama. Jadi terlihat di sini lintas waktu artinya futuristik ya, karena menceritakannya di tahun 2040. Contoh cerita fantasi dan strukturnya. Struktur teks fantasi. Silakan diingat bahwa struktur teks fantasi ada tiga. The King-nya adalah OKR. Apa itu OKR? O yang pertama adalah orientasi. Nah, ini adalah cerita fantasi dengan judul Mesin Waktu. Orientasi maksudnya adalah bagian pembuka cerita. Pada tahun 2040, saat dunia sudah mulai dikuasai teknologi canggih, ada tiga sahabat yang bernama Ari, Yudi, dan Andre. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, tepatnya di SMP Nusantara. Jika pulang sekolah, mereka biasanya selalu bersama. Yang kedua, K, yaitu komplikasi. Ini merupakan tahap mulai muncul masalah. Saat itu, mereka menuju ke stasiun kereta melayang yang jaraknya dekat dari sekolah mereka.
Saat mereka sudah mulai naik, beberapa menit kemudian kereta yang mereka naiki terlempar keluar dari rel. Mereka terlempar ke sebuah hutan yang sangat luas dan gelap bersama dengan penumpang lainnya. Sebagian tewas karena benturan yang sangat kencang saat mereka terjatuh. Ari pun berkata, "Di mana kita?" Yudi menjawab, "Aku pun tak tahu," sambil kebingungan. Andre berkata, "Sudah, jangan khawatir. Yang penting kita selamat." "Iya, iya," Ari dan Yudi menjawab. Mereka pun berjalan mencari jalan keluar dan mencari pertolongan dengan perjalanan ke dalam hutan. Saat mereka di dalam hutan, terdengar suara boom yang sangat kencang dan membuat tanah bergetar. Mereka pun menghampiri sumber suara itu dengan rasa berani. Saat sudah hampir dekat dengan sumber suara, mereka melihat sebuah cahaya yang sangat terang dari sana. Saat mereka lihat, ternyata itu adalah sebuah mesin waktu yang jatuh dari langit. Dengan rasa penasaran, mereka mendekati mesin waktu itu dan membukanya. Satu, dua, tiga. Wow, kata mereka bersama-sama. Tahap yang terakhir adalah resolusi, yaitu mendapat jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Mereka masuk dan tak sengaja Ari menekan suatu tombol yang membuat mesin waktu tersebut membawa mereka keluar dari hutan yang gelap itu ke kota yang dekat dengan rumah mereka. Saat sampai, mereka hampir tak percaya bahwa mereka mendapat petualangan yang sangat aneh dari mesin waktu itu. Saat mereka keluar dari mesin waktu itu pun tiba-tiba lenyap, menghilang dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Ciri kebahasaan pada teks cerita fantasi yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang ceritaan. Kata ganti orang pertama yaitu menggunakan kata aku, saya, kami, dan kita. Kata ganti orang ketiga adalah dia, beliau, nya, dan mereka. Kata ganti petunjuk sana, sini, ini, dan itu penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar. Mereka masuk dan tak sengaja Ari menekan tombol yang membuat mesin waktu tersebut membawa mereka keluar dari hutan yang gelap itu ke kota yang dekat dengan rumah mereka. Saat sampai, mereka hampir tak percaya bahwa mereka mendapat petualangan yang sangat aneh dari mesin waktu itu. Saat mereka keluar dari mesin waktu itu pun tiba-tiba lenyap, menghilang dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Yang ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias. Kias maksudnya adalah makna tidak sebenarnya dan makna khusus. Misalnya, Ari memiliki suara merdu. Ia bersenandung dengan suara merdunya. Jadi ada kata bersenandung merupakan jenis kata khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung penanda urutan waktu adalah konjungsi atau kata hubung yang menandakan waktu, yang termasuk konjungsi ini adalah ketika, saat, setelah, sebelum. Contohnya, ketika mereka berjalan menuju sekolah, mereka menemukan sesuatu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contoh, mesin waktu itu pun tiba-tiba lenyap, menghilang dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Jadi ini merupakan ciri khas dari teks cerita fantasi, karena memang ada hal magis atau kekuatan, maka ada daya keterkejutan. Yang kelima, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Jadi silakan dilihat nak bahwa dialog ini ciri khasnya adalah menggunakan tanda baca petik. Contoh, Yudi menjawab, nah ini ada tanda petik ya, aku pun tak tahu sambil kebingungan. Selanjutnya, tata cara menulis cerita fantasi. Yang pertama, merencanakan menulis teks cerita fantasi, kira-kira apa yang akan kalian tulis, kemudian mengembangkan produk, dan yang ketiga, memberi judul yang menarik, yang keempat, menelaah untuk merevisi, dan yang terakhir, mempublikasikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan kalian mendapat hasil yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.